Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 15 Oktober 2020 dalam pekan ke-28 masa biasa. Hari ini kita memperingati Santa Teresia dari Yesus atau sebelumnya biasa disebut dengan Santa Teresia dari Avila. Dan bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 1 sampai dengan 10, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan jemaatnya di Efesus dan kita yang mendengarkan bacaan ini bahwa kita sejak semula dipanggil untuk sebuah kekudusan. Kita dipanggil untuk menjadi kudus. Kita dipanggil untuk hidup kudus dan tak bercelah. Dan kekudusan kita, ketakbercelahan hidup kita disempurnakan oleh sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus itulah yang membuat kita menjadi kudus dan tak bercelah. Dan ini adalah rahmat kasih karunia dari Allah. Persoalannya terletak pada apakah rahmat kekudusan ini bisa dipertahankan baik oleh jemaat di Efesus atau oleh kita sekalian yang saat ini merenungkan sabda Tuhan ini. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan mendasar, bisakah seorang manusia menjadi kudus dan bagaimana caranya ia menjadi kudus? Hari ini kita memperingati Santa Teresia dari Yesus atau sebelumnya biasa disebut dengan Santa Teresia dari Avila. Seorang perawan dan pujangga gereja. Santa Teresia dari Yesus ini menjadi salah satu dari sekian banyak manusia yang oleh gereja Katolik digelari kudus. Dengan peringatan Santa Teresia dari Yesus kepada kita mau ditunjukkan oleh gereja bahwa siapapun manusia bisa menjadi kudus. Dan kekudusan yang diraih oleh Santa Teresia bukan karena hal-hal yang luar biasa, tetapi karena keseharian hidupnya dia bisa mempersatukan aktivitas yang luar biasa yang ia jalani dengan kehidupan batinnya, dengan kehidupan doa yang tinggi. Itulah jalan yang membuat Santa Teresia dari Yesus digelari kudus. Saudari dan saudara yang terkasih, kritikan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini juga harus dilihat dalam konteks ini. Demi sebuah kekudusan hidup, ketakbercelahan hidup dari orang Farisi dan ahli Taurat, itu yang diharapkan oleh Allah dalam diri Yesus. Karena itu ketika hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah, Yesus mengkritisinya supaya mereka mulai membangun kehidupan yang tak bercelah, kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kemungkinan peluang untuk menjadi kudus itu terbuka untuk siapapun di antara kita, saya dan Anda. Yang paling utama adalah kita mau memperbaharui kehidupan kita. Kita berjuang
untuk menjaga rahmat kekudusan yang telah kita terima karena sengsara wafat dan kebangkitan Yesus yang kita alami secara sakramental ketika kita menerima baptisan. Pembaptisan membuat dosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi, terhapus. Dan itu membuat diri kita, hidup kita saat itu kudus adanya, tak bercelah. Diibaratkan dengan selembar kertas putih yang tiada noda. Persoalan terletak pada sejauh mana saya dan Anda mampu mempertahankan rahmat kekudusan yang kita terima berkat sengsara wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, jalan kepada kekudusan terbuka lebar untuk kita. Tidak dengan hal-hal yang luar biasa, tapi dengan menjalani hidup kita yang kecil sekalipun. Kita menjalaninya hal-hal yang sederhana dengan penuh cinta akan Allah demi kekudusan dan hidup yang tak bercelah pada Tuhan. Semoga rahmat Tuhan cukup bagi kita untuk menjalani hidup yang kudus dan tak bercelah. Semoga rahmat Tuhan yang kita terima setiap hari dalam keseharian kita menjadi cukup bagi kita sebagai kekuatan untuk hidup menurut kehendak Allah. Tuhan memberkati.